Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Ilham, nomor 1030003 dari kelas PTNC. Pada video ini saya akan menjelaskan biosintesis telur dari mata kuliah produksi terang unggas dengan dosen pengampu Insinyur Tati Fidiana Sehari, SPT MP IPM. Yolk tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi itu protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid di dalam yolk itu berbentuk lipoprotein dengan padatan yolk mengandung fosfoprotein yang disebut dengan juga fosfitin. Lipoprotein, lipofilin atau high density lipoprotein atau HDL berbentuk kolesterol baik dengan karbohidrat itu merupakan polisakarida dalam bentuk manose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati dengan koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang berlangsung selama satu periode bertelur. Dengan proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja dari hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior yang berpusat di hipotalamus. Hormon HFSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohiposia yang berperan dalam merangsang pembentukan ovum-ovum yang masuk ke folikel. Folikel juga berlangsung dengan perkembangannya yang akan dikeluarkan estrogen. Estrogen itu senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan granulosa yang berfungsi dalam pembentukan yolk, albumen, dan cairan telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk dimulai dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke TK layer, kemudian akan menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian itu hasilnya akan disintesis menghasilkan beta lipoprotein dan viteloginin. Pada viteloginin ini terbagi menjadi dua, yaitu lipofilin dan fosfilin yang akan menembus dua lapisan, yaitu TK layer dan granula layer, sehingga akan menghasilkan yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovatransferins atau kolabumin dengan kandungan 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosin 3,5%, dan ovomucin 1,5 sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitors 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1,0%, dan papain inhibitor 0,1%. Hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesis protein pada ovida. Albumin disekresikan di magnum yang berupa bagian ovida. Sintesis albumin terjadi pada magnum, yang albumin ini akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larutan dalam lemak. Molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen kompleks estrogen dan reseptor tidak aktif, maka menjadi 5S. Kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen terbentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini akan dikeluarkan dari nukleus menuju ribosom dan ditransplantasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini selama 3 jam.
Beberapa penelitian juga melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin juga terlibat dalam pembentukan kerabang telur dengan proses yang kompleks ditandai dengan peningkatan secara periodik yang hanya ketika dalam proses fase telur ini meningkatkan total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid, estrogen, progesteron. Pada plasma darah terdapat Ca++ yang akan ditransfer ke mukosa, sel, dan kelenjar kerabang melalui CABP. Hasil ikatan yang terbentuk antara CO2 plus H2O pada mukosa sel yaitu HCO3-. Ca++ mengikat HCO3- menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Selanjutnya itu proses sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Ion karbonat yang berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang yaitu CO2 ditambah dengan H2O yang menghasilkan asam karbonat yang dibutuhkan oleh enzim carbonic anhydrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecahkan juga menjadi HCO3 plus H positif. Kemudian asam karbonat akan dimasukkan ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian akan melepaskan hidrogen pada kalsium dari plasma darah yang akan masuk ke mukosa. Yang selanjutnya itu kerabang telur kemudian masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3- menghasilkan kalsium karbonat yaitu kerabang telur. Berikut penjelasan saya tentang biosintesis telur. Apabila ada yang kurang dan tidak ada yang tidak jelas dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.